Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Eee, Bapak Ibu, eee, peserta didik yang yang menyaksikan video saya kali ini. Dan video kali ini kita akan membahas strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Video ini diuntukkan sebagai syarat tugas pelatihan pekerti yang diberikan oleh Bapak Dr. Syahabuddin Said MSI. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Di sini tujuan kita bahasan materi ini yaitu untuk memahami, mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Di sini kita mulai dari definisi strategi. Strategi itu adalah satu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 12. Dosen itu sendiri adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas keutamaannya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sini bisa saat kita sudah memilih diri kita sebagai seorang dosen, ternyata seorang dosen itu adalah profesi yang mulia. Di sini tentu mulianya karena apa? Mereka ilmuwan. Kalau dalam agama kita Islam, ilmuwan itu akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Dan di sini tugas seorang dosen itu juga mulia kita saat kita mentransformasikan ilmunya kita, pengetahuannya kita, itu saat kita berikan kepada anak bangsa, tentu akan mampu merubah negeri ini kan gitu. Dan itu pun juga akan bernilai amal bagi kita nantinya insya Allah kita. Dan seorang dosen tentu harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini selanjutnya mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi, dan ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dan mahasiswa yaitu berdasarkan lulus seleksi ya, apakah melalui undangan dengan nilai sekolah di menengah atasnya atau melalui seleksi yang diadakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya kita bahas pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu proses kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru, atau tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ini menurut Zainal Arifin.
Juga pembelajaran menurut Dimyati suatu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dengan desain instruksionalnya untuk membuat mahasiswa atau siswa yang belajar secara aktif yang menekan pada penyediaan sumber belajar. Dan dari pengertian ini dapat kita simpulkan pembelajaran itu adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor agar mahasiswa uh, menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi dengan dosen atau gurunya. Dan selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu banyak ya pendapat ahli, dan sini dapat kita simpulkan merupakan suatu proses pembelajaran dalam membantu usaha belajar atau mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Makanya di sini saat kita bahas strategi pembelajaran, berarti seorang dosen itu sudah mempersiapkan apakah itu bagaimana cara membantu mahasiswanya belajar, mengorganisasikan dalam belajar, mengatur, merencanakan bahan ajar, berarti dengan menyiapkan silabus, RPP, RPS-nya gitu. Sehingga sampai tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakannya. Dan inilah saat kita bahas pentingnya strategi pembelajaran, ya pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa gitu. Gagal pendidikan berarti gagallah suatu bangsa gitu. Tapi secara keberhasilan pendidikan secara otomatis akan membawa keberhasilan suatu bangsa gitu. Dan di sini saat kita melakukan proses pendidikan, kita harus memperhatikan peserta didiknya kita, pendidiknya bagaimana, software yang digunakan bagaimana, manajemen dan sarana prasarananya. Dan ini merupakan aset yang diperlukan dalam pendidikan. Dan tentu bagaimana menciptakan sumber manusia yang berkualitas, sumber daya yang berkualitas, mahasiswa yang berkualitas, sampai yang dapat digunakan masyarakat maupun pendidik atau dosen tentu yang berkualitas baik gitu. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan. Sebelum mengakhirinya, kita tutup dengan bacakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.